Black Box. Film ini dibuka dengan adegan ketika seorang pria sedang menonton sekilas video anaknya saat masih bayi sambil melihat album foto juga. Kemudian ia dikejutkan dengan seseorang yang mencekik lehernya dari belakang. Kemudian pria itu tersadar tanpa ada kejadian apa-apa. Hanya putri kecilnya yang memanggil dan meminta pria itu bersiap. Putri kecilnya membantu ayahnya memakaikan dasi sambil mengingatkan ayahnya untuk bersemangat karena akan kembali bekerja dengan bos lama ayahnya, Katie. Pria tadi mengantarkan anak perempuannya itu ke sekolah terlebih dahulu. Kemudian scene berlanjut ketika pria itu sampai di sebuah kantor dan menunggu di ruangan kepala editor. Dan bertemulah Nolan, nama pria itu. Kemudian Katie menyapanya dan memberikan pelukan. Dan Katie menanyakan kabar Eva, putri Nolan tadi. Kemudian menjelaskan kepada Nolan bahwa Nolan tidak bisa bekerja di kantor itu kembali. Karena karyanya tidak sebagus 12 tahun yang lalu saat Nolan masih bekerja sama dengan Katie juga. Scene berlanjut di rumah sakit. Nolan mencari temannya Dr. Yeboah dan bertemu kemudian sarapan bersama. Nolan menceritakan bahwa dia baru saja memukul dinding karena kesal tidak bisa bekerja kembali. Padahal tangannya sedang cedera. Telepon Nolan berbunyi dan itu dari dokter lainnya. Yeboah memutuskan untuk mengajak Nolan bertemu Dr. Brooks memeriksakan kesehatan Nolan. Sampai di ruangan Dr. Brooks dan menunggu panggilan, Nolan ditinggalkan Yeboah karena harus bekerja lagi menonton video profil Dr. Brooks. Baru sebentar menonton, Nolan dipanggil masuk ke ruangan Dr. Brooks. Brooks membaca hasil diagnosa lama Nolan. Ternyata Nolan mengalami kecelakaan 6 bulan lalu. Istrinya tewas. Nolan amnesia. Brooks mengajak Nolan terapi hipnosis. Pada saat hipnosis berlangsung, Nolan mendapati seseorang yang memukulinya dari belakang dan tersadar. Brooks mengatakan bahwa pikiran Nolan tak seterganggu itu. Bahkan Nolan berbeda sendiri dengan pasien lainnya, karena pasien lain tak temukan apa-apa dalam waktu sesingkat itu. Brooks bilang dia bisa mengobati Nolan, namun Nolan belum meneruskan dan pulang ke rumah. Di sisi lain, Eva sedang menunggu jemputan Nolan di depan gerbang sekolah bersama seorang wanita. Eva akhirnya diantar wanita itu pulang. Nolan meminta maaf, namun Eva menolaknya dan langsung masuk ke rumah. Wanita itu mengancam Nolan untuk melaporkan Nolan ke perlindungan anak karena sudah 3 kali terlambat menjemput Eva. Nolan menyusul Eva yang sedang sedih ke kamarnya, meminta maaf kepada putrinya. Namun Eva hanya meninggalkannya saja dengan alasan akan membuat makan malam, karena hal itu yang selalu ia lakukan selama ibunya sudah meninggal. Scene berlanjut ketika Nolan di rumah sakit dan bertemu kembali dengan Brooks. Di ruangan Brooks, Nolan diajak untuk melakukan terapi selanjutnya menggunakan kotak hitam. Brooks memandu terapi Nolan itu. Kotak hitam itu dipasangkan ke arah mata Nolan, dan di sana Nolan hanya melihat kursor di ruangan gelap. Ketika hipnosis dimulai, Brooks mengarahkan Nolan kemana saja ia akan mendapati pikiran bawah sadarnya. Pertama, Nolan akan berada di sebuah ruangan aman. Brooks meminta Nolan memikirkan jam analog. Kemudian meminta Nolan menekan tombol jam itu sesuai dengan kemauan Nolan akan maju atau mundur ke tempat selanjutnya yang akan diarahkan Brooks. Nolan menekan tombol jam dan sampailah dia ke sebuah gereja dengan menggunakan jas seperti akan melangsungkan pernikahan. Ketika seorang perempuan berjalan mendekatinya, Nolan memanggil wanita itu Rachel dan mencoba membuka penutup kepala wanita itu. Ketika dibuka, Nolan mendapatkan wajah wanita itu tidak berbentuk, dan begitu juga dengan seluruh wajah orang-orang yang hadir di gereja itu. Dan tiba-tiba, Nolan melihat sosok seperti manusia, namun berjalannya dengan cara yang aneh mendekati Nolan. Semakin dekat, dan akhirnya Nolan menekan tombol jam. Kemudian scene berpindah ketika Nolan sadar di ruangan Brooks. Brooks bertanya apa yang terjadi, dan mengatakan Nolan mengalami kemajuan yang sangat baik. Scene berpindah keesokan harinya, Yeboah mengunjungi Nolan dan Eva di rumah. Yeboah melihat dinding ruang tamu Nolan bolong, namun ia hanya diam saja. Yeboah membawakan makanan, kemudian Eva menghampiri mereka dengan membawa piring. Tiba-tiba, Eva merasa sedih melihat foto profil di tablet ayahnya berdua dengan ibunya. Yeboah menenangkan Eva dan scene berpindah ke kamar ketika Nolan sendiri mengingat kejadian lama ketika istrinya masih hidup dan mengajak Eva ke restoran tempat favoritnya. Kemudian pengobatan Nolan berlanjut lagi dengan Brooks. Nolan berada di suatu ruangan apartemen yang baginya tak asing dan ada Eva di sana. Namun tetap saja seperti sebelumnya, wajah orang-orang yang di pikirannya itu tidak terbentuk dan berpindah lagi ke ruangan lain. Nolan menemukan manusia yang cara berjalannya aneh lagi. Dan kali ini adalah istrinya. Ia berusaha bertahan namun istrinya mencekiknya. Dan Nolan sadar kembali di ruangan Brooks. Brooks menyimpulkan itu masih hal yang biasa.
yang dialami orang-orang yang melakukan pengobatan seperti Nolan. Nolan bertemu Yeboah di rumah sakit. Nolan bertanya apa ia pernah bertengkar dengan Rachel, istrinya. Semua pasangan pernah bertengkar, namun Yeboah yakin Nolan adalah suami yang baik. Nolan mulai merasa ada yang aneh dengan yang ada di pikirannya selama pengobatan, dan mengingat yang dikatakan Brooks, semua yang ditemukannya selama terapi adalah pikiran yang nyata. Tetapi, Yeboah menasihatinya supaya tidak berpikir berlebihan, dan fokuslah pada Eva yang masih membutuhkannya. Saat menunggu Eva pulang sekolah, Nolan melihat ponselnya dan menemukan gambar sebuah gedung. Di mobil, ia mengatakan kepada Eva akan singgah sebentar ke suatu tempat. Sesampainya di gedung yang ditujunya, Nolan perlahan masuk dan diikuti oleh Eva. Di tangga sebelum naik ke lantai 2, Nolan berhenti dan terlintas di pikirannya ada pria jatuh di tangga itu. Kemudian, Nolan naik ke lantai 2 dan disusul Eva. Nolan meminta Eva untuk menunggu di depan lift dan berjalan perlahan menghampiri suatu ruangan seperti kamar. Nolan mengetuk pintunya, kemudian dibukakan seorang gadis kecil. Dan Nolan menanyakan, mana ibu anak itu? Nolan perlahan masuk dan di pikirannya terlintas wajah Eva yang blur seperti pikiran pada saat terapi di ruangan. Ketika bertemu ibu dengan gadis itu, Nolan meminta maaf dan keluar, bertanya kepada Eva apakah mereka pernah tinggal di situ atau tidak, lalu membawa Eva pergi. Di rumah sakit, Nolan menceritakan semuanya ke Yeboah dan bertanya apa ia pernah selingkuh. Yeboah mencatat alamat yang dikunjungi Nolan tadi siang di telapak tangannya. Yeboah selalu saja menasihati Nolan dan mereka berpisah karena Nolan akan melanjutkan terapi lagi siang ini. Yeboah mengecek riwayat penyakit dan pengobatan Nolan di komputer. Di ruangan Brooks, Nolan menjalani terapi. Pikirannya di terapi itu adalah kembali ke gereja saat ia akan menikah. Namun, wajah wanita itu hampir saja terlihat bentukannya di sana. Manusia aneh itu berjalan menghampirinya lagi, dan ternyata pria. Ketika Nolan memperhatikan wajah istrinya, berharap benar-benar terlihat utuh, pria tadi memukulnya. Kemudian Nolan berada di kamar dan memutar tombol jam. Kembali ia keingatan di ruangan apartemen yang katanya ada Eva dan istrinya tadi. Nolan mendorong manusia aneh itu dan ternyata laki-laki, bukan Rachel, istrinya. Perempuan yang diduganya Eva itu berjalan menghampiri laki-laki itu. Di sisi lain, Yeboah menemui rekannya Dr. Reed yang pernah menangani pengobatan Nolan dan meminta Reed mengingat semuanya karena Yeboah curiga bahwa Nolan tak mungkin selamat. Dan Yeboah bergegas menemui Brooks, namun resepsionis mengatakan Brooks masih menjalankan terapi dengan Nolan. Berlanjut ke alam pikiran Nolan yang berada di rumah sakit dalam keadaan terluka parah, dan ada perempuan menungguinya sadar. Berlanjut pikirannya kembali ke ruangan apartemen, dan wajah perempuan itu sudah terlihat jelas, sama dengan yang dinikahinya, dan sama dengan wajah ibu gadis yang ia kunjungi tadi. Ingatan Nolan beralih ketika ada suara yang mengatakan kalau itu bukan ingatannya. Nolan berubah menjadi pria lain di kamar dalam ingatan itu. Ingatannya ketika Eva masih kecil, ketika akan disuapkan Nolan makan yang berada di restoran favoritnya tadi. Kemudian, ingatannya berubah menjadi anak Brooks, melakukan hal yang sama, memberikan makanan kepada Brooks. Di kamar yang masih dalam ingatan, pria itu memanggil ibu, dan scene berpindah di ruangan terapi Brooks dan Nolan. Ketika Nolan memanggil ibu, sesuai dengan pikiran di terapinya tadi. Brooks menjawab Thomas. Nolan sadar, dan dibukakan Brooks dari kotak hitam itu. Brooks mengatakan kalau ia berhasil menjalankan proyeknya mengimitasi ingatan Thomas, dan menunggu pasien yang tepat untuk menghidupkan kembali anaknya yang jatuh di tangga seperti yang dilihat Nolan di gedung tadi. Thomas tak terima atas perlakuan ibunya, karena menganggap dirinya pura-pura menjadi Nolan. Namun Brooks mengatakan ia tidak akan menjadi Nolan, dengan memperlihatkan foto-fotonya. Thomas bisa melanjutkan hidup dengan anak dan istrinya, dan mengatakan kalau Eva bukan anaknya. Di luar ruangan terapi, Nolan pergi menjemput Eva seperti biasanya. Eva mengajak ayahnya salam seperti biasa mereka lakukan, namun Nolan enggan melakukannya. Eva melihat seperti ada yang aneh karena wajah ayahnya sedih, dan di mobil pun, Nolan tak mau lagi memasangkan sabuk pengaman untuk Eva. Nolan mengatakan akan menitipkan Eva beberapa hari ke depan kepada Yeboah, dengan alasan Eva tidak aman bersamanya. Mereka berdebat, dan Nolan membentak Eva. Sampai di rumah Yeboah, sebelum turun mobil, Eva menuliskan sesuatu di tangan ayahnya. Eva turun mobil dan disambut Yeboah. Yeboah kemudian menghampiri Nolan di jendela mobil, dan berusaha menyadarkan Nolan kalau yang dilakukan Brooks itu ada yang aneh. Yeboah mengajak Nolan untuk tinggal saja bersamanya,
namun Nolan menolaknya sambil menangis dan pergi. Nolan berhenti sebentar membaca tulisan Eva yang isinya, "Jangan lupakan aku." Nolan melihat Eva dari spion, kemudian pergi. Sampai di gedung yang ia datangi kemarin bersama Eva, ia menemui wanita kemarin itu juga. Wanita itu mengusirnya, tapi Nolan meminta waktu. Di dalam, ia berbicara kepada wanita yang bernama Miranda itu, kalau Brooks berhasil menjalankan proyeknya dan mengakui dirinya sebagai Thomas. Miranda tak percaya dan menyuruh Nolan keluar. Nolan yang pikirannya sudah berubah menjadi Thomas itu mengamati isi rumah dan marah kepada Miranda karena sudah membuang semua kenangan bersamanya. Nolan masuk ke kamar putrinya. Kemudian Miranda memukuli kepalanya dari belakang. Scene berpindah di halaman rumah Yeboah dan sedang berhadapan dengan Eva. Nolan memegangi kepalanya yang berdarah, kemudian bergegas ke mobilnya dan berkaca mendapati makhluk aneh seperti yang ada di pikirannya ketika terapi. Nolan membawa mobilnya pergi dan coba dikejar oleh Yeboah. Scene berlanjut ketika Nolan bersama Brooks. Nolan yang pikirannya sudah berubah menjadi Thomas itu menanyakan kepada Brooks, kenapa manusia aneh itu bisa muncul lagi. Brooks pun bingung. Brooks meminta Thomas untuk tetap bertahan dalam keadaan seperti ini, agar Thomas bisa melanjutkan hidupnya. Di sisi lain, Yeboah mencoba menghubungi kantor Brooks, namun tidak bisa. Ia melihat tulisan di tangannya dan meminjam tab Eva untuk mengecek alamat itu di peta. Eva mengatakan ia pernah ke sana bersama Nolan. Di ruangan terapi, Nolan sedang diriset oleh Brooks agar menyingkirkan makhluk aneh yang ada di pikirannya itu. Nolan yang berubah pikirannya menjadi pikiran Thomas berada di apartemen dan tiba-tiba digedor makhluk aneh itu masuk. Thomas mengajar makhluk aneh itu dan ternyata adalah Nolan. Ketika akan membunuh Nolan, Thomas terhenti dengan suara gadis kecil. Di ruangan terapi, Eva mencoba masuk dan mencegah semuanya. Di pikiran itu, ketika Thomas akan membunuh Nolan, ia dihalang oleh suara anaknya Ashley. Kemudian Miranda mencegahnya dan akhirnya Thomas terdorong ke tangga. Nolan sadar dan Brooks masih saja memanggilnya Thomas. Namun Nolan menyuruh Eva mendekat dan memberikan salam yang biasa mereka lakukan. Yeboah membawa Nolan keluar dan scene berlanjut di rumah. Terlihat Eva bahagia dengan kondisi Nolan. Di sisi lain, Miranda baca headline koran mengenai dipecatnya Brooks karena kasus yang dilakukannya itu. Di rumah, Brooks masih saja mengacak komputernya dan sibuk dengan sandi-sandi imitasinya. Kemudian, film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.